Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 773. Maksudmu, peta rusak di kotak giok adalah peta untuk menemukan pulau pemakaman Buddha? Lian bertanya dengan penuh semangat. Beberapa harta karun Buddha dan teknik pernapasan Buddha ditemukan di Big Buddha saja. Bagaimana mungkin hanya ada sedikit harta karun Buddha di pulau pemakaman Buddha? Jika kita bisa menemukan pulau pemakaman Buddha, kita pasti punya kesempatan lagi. Monroe tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Katakan padaku, apa kondisimu? Lian bertanya setelah merenung sejenak. Monroe kemudian berkata, sebenarnya syarat saya sudah dinyatakan sejak awal. Mari kita bekerja sama dan menemukan warisan Buddha bersama-sama. Karena kamu mengatakan itu, apakah kamu memastikan keberadaan kotak giok atau gambar sisa lainnya? Lian bertanya. Monroe mengangguk dan menjawab, ada 7 salinan kotak giok dan gambar yang tersisa. Anda memiliki satu salinan di tangan Anda, Wuzong, Jiwa Naga, dan klan Wu masing-masing memiliki satu salinan, dan saya memiliki satu salinan di sini. Lian mengetahui bagian Wuzong dan mengirimkannya sendiri ke sana. Jiwa Naga, klan Wu, dan Monroe masing-masing memilikinya, yang mengejutkan Lian. Terutama Monroe, dia awalnya memiliki 2 kotak giok di tangannya, tidak heran dia akan mengambil salah satunya sebagai umpan. Mengingat bahwa Monroe mengambil kotak giok itu tanpa ragu-ragu setahun yang lalu, dia mungkin memiliki kotak giok serupa di tangannya dan mengetahui rahasia di dalam kotak giok itu sejak dini. Namun, kotak giok tersebut harus dibuka menggunakan metode pernapasan Buddha, yang menunjukkan bahwa keluarga Monroe awalnya memiliki metode pernapasan Buddha. Jika tidak, bagaimana mereka bisa membuka kotak giok tersebut dan mengetahui tentang pulau pemakaman Buddha? Jadi masih ada 2 eksemplar yang tersisa. Lian bertanya. Monroe menjawab, sebenarnya, hanya ada satu yang hilang. Saya tahu bahwa kotak giok lainnya ada di tangan saya, dan orang lain telah setuju untuk pergi bersama kami mencari warisan Buddha. Alis Lian sedikit menegang. Karena Monroe mengetahui keberadaan kotak giok lainnya dan gambar yang rusak, dia tidak mengambilnya dan memberi tahu mereka. Hal ini menunjukkan bahwa keindahan di dalam kotak giok itu sangat kuat, setidaknya tidak kalah dengan Monroe. Jika Anda menemukan warisan Buddha, bagaimana Anda membaginya? Lian bertanya. Ekuitas. Monroe menjawab secara langsung. Kedengarannya wajar, tapi Ang Li tahu bahaya yang ada. Apakah itu Wuzong atau Dragon Soul, mereka adalah organisasi besar, dan bahkan Monroe tidak sendirian. Jika dibagi rata, maka memilikinya sendiri adalah sebuah tawaran besar. Bukankah orang-orang itu akan iri? Jika setahun yang lalu, Lian tidak akan mengambil risiko ini. Dengan banyaknya raksasa di sekitarnya, peluang memperoleh warisan Buddha bisa dikatakan sangat kecil. Berbeda sekarang. Dari segi kekuatan sendiri, perlindungan diri jelas tidak menjadi masalah. Oke, aku berjanji, tapi prasyaratnya adalah kita harus menemukan keberadaan kotak giok terakhir. Monroe tampak sedikit bahagia, namun tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di hatinya. 6 kotak batu giok melambangkan 6 bagian dari gambar tersebut. Hanya jika dikumpulkan barulah warisan Buddha dapat ditemukan. Jika tidak ada kotak giok ke-6, maka apa yang disebut kerjasama tidak akan mungkin dilakukan. Tepat ketika semua orang mengira kemungkinan tindakannya kecil, Nian Yu, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara, saya memiliki kotak giok yang sama di tangan saya, yang seharusnya menjadi kotak giok ke-7 yang Anda cari. Apa? Kamu juga punya kotak giok di tanganmu? Ang Li dan Monroe berteriak bersamaan. Nian Yu berkata tanpa rasa takut, meskipun saya tidak bisa membuka kotak giok itu, saya yakin pasti ada sesuatu yang Anda inginkan di dalam kotak giok itu. Monroe berkata dengan tenang, adik perempuan, karena kamu juga memiliki kotak giok di tanganmu, keluarkan dan biarkan adikmu melihat apakah itu asli atau tidak. Nian Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kotak giok itu tidak ada pada saya, dan meskipun demikian, saya tidak akan menunjukkannya kepada Anda. Saya hanya percaya pada saudara Li, dan saya akan memberikan kotak giok itu kepadanya. Monroe menoleh dan menatap Lian, lalu matanya tertuju pada Nian Yu lagi dan berkata sambil tersenyum, adik, kamu tidak akan pernah mengambil kotak giok yang sama tanpa alasan. Sepertinya kamu berencana untuk bertindak bersama dengan kita. Ya, aku ingin pergi bersamamu untuk mencari warisan Buddha, dan aku juga ingin berbagi bagianku, kata Nian Yu dengan suara rendah, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan kecilnya, tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Titik. Monroe memandang Lian lagi, menutup mulutnya dan tersenyum, oke, saya berjanji. Lian tampak murung. Monroe langsung menyetujuinya, dan mungkin ada konspirasi tersembunyi di baliknya. Jika Anda sendirian, Anda masih bisa menghadapinya, dan melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Sekarang ada Nian Yu lain di sekitar, masalahnya benar-benar berbeda, kecuali dia meninggalkan Nian Yu sendirian. Saya akan pergi bernegosiasi dengan yang lain, dan saya akan memberitahu Anda tanggal spesifik tindakannya. Monroe tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk meninggalkan restoran. Sebelum pergi, dia tidak menanyakan informasi kontak apapun kepada Lian, yang berarti dia telah menyelidiki dirinya sendiri dengan sangat jelas akhir-akhir ini dan mengetahui bahwa dia tinggal di apartemen Grace. Divisi. Begitu Nian Yu membuka mulutnya, dia disela oleh Lian. Mari kita bicarakan nanti saat kita kembali. Nian Yu mengangguk, sekarang dia tidak nafsu makan. Lian tidak membeli makanan dan langsung membawa Nian Yu kembali ke apartemen Grace. Sekarang, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Tuan, aku tidak memberitahumu tentang kotak giok sebelumnya, kamu tidak akan menyalahkanku, kan?
Nian Yu bertanya dengan cemas, lagi pula, dia masih harus mempelajari teknik pemisahan bayangan dari Lian. Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, itu urusanmu sendiri jika membawa kotak giok itu padamu. Mengapa aku harus menyalahkanmu jika kamu tidak memberitahuku? Hanya saja kamu. Sedikit impulsif dan kamu seharusnya tidak mengatakan itu kamu memiliki kotak giok di depan Monroe. Selain itu, warisan keluarga Nian Anda juga sangat kuat. Saya telah melihat satu orang dari keluarga Nian tampak tak terkalahkan. Anda tidak perlu mengambil resiko tenggelam dalam air keruh ini, cukup mempelajari warisan keluarga Anda. Nian Yu berkata dengan ekspresi berat, Tuan, ada beberapa hal yang tidak saya ceritakan kepada Anda, terutama tentang keluarga Nian kami. Nian Jia bukan lagi Nian Jia seperti dulu. Saya harus menemukan warisan Buddha dan meningkatkan kekuatan saya. Petik 2. Lian menatap Nian Yu sejenak dan menyadari bahwa cerita tentang gadis kecil ini ternyata lebih rumit dari yang ia bayangkan, terutama tentang perubahan dalam keluarga Nian. Urusan keluarga Nian berada di luar kendali Lian. Bahkan jika dia menginginkannya, dia tidak akan mampu melakukannya dengan tingkat kultivasinya saat ini. Setelah menghela nafas, Lian berbicara, karena kamu punya alasan yang bagus, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Hanya saja ketika kamu mencari warisan Buddha, kamu harus mendengarkanku dan tetap bersamaku setiap saat, kalau tidak aku tidak bisa melindungimu. Komprehensif. Saya mengerti. Nian Yu mengangguk penuh semangat, mengetahui di dalam hatinya bahaya bersaing dengan predator tersebut untuk merebut warisan Buddha. Keluarkan kotak giokmu dan biarkan aku melihatnya. Perintah Lian. Ya. Jawab Nian Yu lembut, berbalik dan masuk ke kamar tempat dia tidur. Benar saja, kotak giok itu ditempatkan di apartemen, itulah sebabnya Lian terburu-buru untuk kembali. Bab 774. Melihat kotak giok di tangannya, Lian tahu itu benar, itu memang salah satu dari 6 kotak giok. Setelah membuka kotak giok, tiba-tiba ada potongan gambar serupa di dalamnya. Niat awal Nian Yu adalah memberikan kotak giok itu kepada Lian untuk diamankan, tapi Lian mengembalikannya. Akan relatif lebih aman bagi mereka berdua untuk memisahkan 2 kotak giok. Jika orang-orang itu tidak bodoh, mereka tidak akan main-main sebelum menemukan pulau pemakaman Buddha. Jika tidak, tanpa kotak giok, mereka tidak akan pernah bisa menemukan pulau pemakaman Buddha dan peninggalan Buddha. Setelah mengembalikan kotak giok tersebut, Lian meneruskan teknik pernapasan Buddha yang dia pelajari dari suara Sansekerta kepada Nian Yu. Sedangkan untuk metode pernapasan relik belum diturunkan dari generasi ke generasi, terutama karena metode pernapasan relik harus memiliki relik untuk dipraktikkan. Metode pernafasan Buddha dalam nyanyian Buddha Nian Yu hanya untuk memudahkannya membuka kotak giok. Untuk mengambil langkah mundur, Nian Yu telah belajar banyak. Jika dia rakus akan lebih, dia akan menggigit lebih banyak daripada yang bisa dia kunyah, dan dia akan tercampur tetapi tidak dimurnikan. Nian Yu juga pintar, dan dia dengan cepat mempelajari metode pernapasan Buddha dan dapat membuka kotak giok dengan bebas. Pada malam hari, Lian tidak membiarkan Nian Yu tinggal di apartemen untuk tidur. Sebaliknya, dia membawanya ke loteng atap dan menyuruhnya untuk tidak keluar apapun yang terjadi. Adapun Lian, dia sedang duduk bersila di atap sambil bermeditasi. Setelah memasuki tengah malam, Lian membuka matanya sambil menghela nafas, dan melihat 2 pria bertopeng berpakaian hitam, satu tinggi dan satu rendah, naik dari apartemen. Begitu mereka berdua melihat Lian, yang lebih pendek berdiri di belakang dan tidak bergerak. Pria yang lebih tinggi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melambaikan tangannya dan menembakkan 2 anak panah beracun ke arah Lian. Lian menghindar untuk menghindari panah beracun, dan melihat tongkat hitam datang ke arahnya. Master Rilem Master bela diri. Terlihat dari gerak dan momentum lawannya bahwa pria jangkung ini sebenarnya adalah ahli bela diri tingkat ketiga. Menghadapi serangan yang menggelegar, Lian tidak panik, dia mundur dan menembakkan bola petir dengan tangannya. Pria jangkung tidak tahu seberapa kuat bola petir itu, jadi dia memukulnya dengan tongkat, tetapi pria pendek di belakangnya berteriak, mutiara guntur, cepat bersembunyi. Pria jangkung itu terkejut dan segera melepaskannya, bahkan tidak menggunakan senjatanya, dan melangkah mundur. Terdengar suara, bang, yang teredam, disertai kilat seperti guntur dari langit, langsung menelan tongkat hitam itu. Senjata para Master Rilem Master bela diri secara alami luar biasa, tetapi di bawah pemboman Sky Thunder Bats, bahkan ampasnya pun tidak tertinggal, mereka langsung menguap. Di saat yang sama, pria jangkung itu juga terkena dampak ledakan. Dadanya naik turun, dan dia jelas menderita luka dalam. Lian mendengus dengan jijik, memegang 2 manik di masing-masing tangannya. Kedua manik-manik ini secara alami bukanlah manik-manik guntur surgawi, tetapi manik-manik guntur yang ditiru oleh Yue Ling. 2 orang di seberangnya tidak mengetahuinya, tetapi ketika mereka melihat Lian masih di sana, ekspresi mereka berubah. Ling Ye, apakah kamu masih ingin mencoba? Lian mengabaikan pria jangkung itu dan menatap langsung ke pria yang relatif pendek itu. Lian, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Saat pria pendek itu berbicara, dia mengulurkan tangan dan melepas syalnya. Siapa lagi kalau bukan Ling Ye? Sejujurnya, aku sangat senang karena kamu masih hidup, tapi kenapa kamu tidak kembali ke Wuzong? Apakah aku masih perlu menjelaskan ini? Lian bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. Ling Ye tampak malu saat memikirkan tentang perintah pembunuhan yang dikeluarkan oleh Wuzong, tapi dengan cepat kembali normal dan berkata sambil tersenyum, Lian, saya yakin ini semua salah paham. Nah, bagaimana kalau kamu kembali ke Wuzong bersamaku dan aku bisa menjadi jaminanmu? Tidak perlu, kata Lian dengan suara dingin, sudah lama melepaskan gagasan untuk kembali ke Wuzong. Lian. Ling Ye baru saja berbicara, tapi langsung disela oleh Lian. Ling Ye, kamu orang pintar, jangan dijadikan pedang dengan sia-sia.
Jika Anda harus bersikeras, saya tidak keberatan dua mayat lagi di sini. Lian berkata dengan dingin. Wajah Ling Ye menjadi gelap, tapi dia tahu di dalam hatinya bahwa dia hanya dimanfaatkan kali ini, tapi dia tidak mau pergi seperti ini. Nak, jangan terlalu sombong. Teriak pria jangkung di samping dengan marah. Lian tidak repot-repot memperhatikan dan dengan lembut memutar manik petir di tangannya. Pria jangkung itu baru saja menderita kerugian di bawah Thunderbird, dan dia tampak sangat tabu ketika melihat Thunderbird. Ling Ye bertanya, Lian, saya ingin tahu apakah kedua harta Buddha itu ada di tanganmu. Lian cukup senang dan langsung menjawab, ya, palu kayu dan ikan kayu di tangan Zheng Hong keduanya ada di tanganku. Jika Ling Ye tidak mau menyerah sekarang dan ingin mencobanya lagi, sekarang dia telah sepenuhnya melepaskan pemikiran seperti itu. Dua harta karun Buddha dan manik-manik buntur yang jumlahnya tidak diketahui, bahkan jika pihak Wuzong menggunakan pukulan backhand-nya, mereka mungkin tidak dapat mencapai tujuan mereka. Lian, apakah kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkan untuk kembali ke Wuzong? Ling Ye bertanya lagi. Lian menggelengkan kepalanya. Oke, aku mengerti. Ling Ye menghela nafas pelan dan terus berkhotbah. Saya berharap kerjasama kita akan lancar dalam waktu dekat. Kalimat ini untuk menunjukkan bahwa kemunculan mereka di sini diungkap oleh Monroe. Lian sudah mengantisipasi hal ini. Monroe ingin meminjam pisau untuk membunuh orang dan menguji kekuatannya sendiri. Sayangnya, Monroe gagal meraih 2 poin tersebut. Namun, setelah malam ini, saya yakin baik Monroe maupun siapapun tidak akan berpikir untuk menyita harta karun itu dengan paksa. Setelah orang-orang Wuzong dievakuasi, Lian memanggil Nian Yu untuk pergi bersama. Ledakan Sky Thunderbird barusan menimbulkan keributan yang begitu besar. Saya yakin polisi sudah dalam perjalanan, dan Lian tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Setelah meninggalkan apartemen, Lian dan Nian Yu tidak punya pilihan selain kembali ke koran Sanling. Di sana, Lian tidak perlu khawatir tentang makanan, karena seseorang akan memastikan makanan diantar setiap hari. Dalam beberapa hari berikutnya, Lian membimbing pembelajaran teknik bayangan Nian Yu. Gadis kecil ini sangat berbakat. Dia telah menguasai pengetahuan teoritis hanya dalam beberapa hari. Namun, perlu waktu untuk benar-benar mempraktikkan teknik pemisahan bayangan. Mungkin teknik pemisahan bayangan awalnya milik keluarga Nian. Nian Yu mempelajarinya dengan mudah, dan tanpa disadari kekuatannya mencapai tingkat yang baru. Sementara itu, Monroe mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan lisan, memberitahukan waktu spesifik tindakan tersebut. Malam sebelum tiba pada waktu yang disepakati, Lian menerima kabar baik bahwa Ling Ye telah membuat terobosan besar dalam penelitian senjata. Apa yang ditempatkan di depan Lian adalah senapan sniper yang tampak biasa. Fokusnya adalah pada peluru penembak jitu yang digunakan dalam senapan penembak jitu. Bahannya sepenuhnya ditiru dari Tian Leisu. Meskipun bom buntur penembak jitu semacam ini hanya 1/10 dari kekuatan sebenarnya dari Sky Thunderbird, jika digunakan dengan benar, bukan tidak mungkin untuk membunuh Master Realm Master bela diri. Lian telah membayangkan dalam benaknya adegan ketika seorang ahli seni bela diri dibunuh oleh senapan sniper yang tampaknya biasa saja. Tambang sniper jenis ini juga bisa langsung digunakan dengan tangan kosong, apalagi jika digunakan sebagai senjata tersembunyi, efeknya juga tak kalah menakjubkan. Ang Li lebih suka menggunakan sniper rifle yang mampu mencapai tujuan menembak musuh dari jarak jauh. Keesokan harinya, Lian membawa Nian Yu bersamanya dan tiba di lokasi pertemuan, dermaga Los Angeles, dalam waktu yang dijadwalkan. Bab 775. Pulau Pemakaman Buddha adalah pulau kecil, tentu saja bukan di daratan. Jika Lian dan yang lainnya ingin mencari warisan Buddha, mereka harus melaut. Operasi ini dipimpin oleh Monroe, dan dia menggunakan kapal perusak, yang menunjukkan kekuatan keluarga Monroe. Karena ini adalah operasi perburuan harta karun, mereka yang memiliki kekuatan terlalu rendah tidak akan berguna, dan mereka yang memiliki kekuatan terlalu tinggi akan menghentikan operasi tersebut karena khawatir akan ancaman terhadap orang lain terkonsentrasi di alam master bela diri. Selain awak kapal yang diperlukan, Monroe hanya membawa satu orang, Xiaoxi. Lengan Xiaoxi telah disambungkan kembali, tetapi kekuatannya telah turun ke tingkat seperti yang dipikirkan Lian. Sekarang dia hanya memiliki tingkat seniman bela diri di tingkat ke-9. Setelah menderita kekalahan di tangan Lian satu demi satu, Xiaoxi diliputi rasa takut pada Lian. Hanya dua orang yang datang dari pihak Wuzong, Ling Ye dan seorang lelaki tua jangkung. Orang tua itu memiliki kekuatan seniman bela diri tingkat ketiga, tetapi dia tampak terluka, menatap Lian dengan sepasang mata dengan kesal. Jiwa naga dan Lian sebenarnya bersekutu, dan orang yang datang adalah Su Xiaomei dan Su Ken. Wu Chong dan seorang wanita muda berasal dari klan Wu. Wu Chong hanya menatap Lian dan Nian Yu dan mengabaikan mereka, seolah dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Faktanya, Wu Chong juga sangat membenci Lian. Melihat Nian Yu dan Lian berdiri bersama, dia tentu saja menebak bahwa orang yang menyelamatkan Nian Yu hari itu adalah Lian. Orang terakhir pemilik kotak giok itu adalah seorang pria berkemeja putih. Setelah naik perahu, dia hanya mengangguk ke arah Monroe, lalu duduk di kursi dan memejamkan mata seolah tertidur. Lelaki berkemeja putih itu hanya membawa satu orang, lelaki tua berjas panjang, yang sepertinya adalah pelayannya. Di antara semua orang, pria berkemeja putih adalah yang paling tabu bagi Ang Li. Dia memberinya perasaan misterius dan tidak bisa mengetahui kedalaman kekuatannya sama sekali. Namun, pelayan pria berkemeja putih itu memang menunjukkan kekuatannya. Dia sebenarnya memiliki master bela diri tingkat keempat, yang lebih kuat dari lelaki tua jangkung dari sekte bela diri. Oke, karena semuanya sudah ada di sini, ayo kita keluarkan semua petanya agar kita bisa melihat kemana tujuan kita. Sebagai tuan rumah, Monroe berinisiatif untuk berdakwah. Tentu saja, Lian tidak akan keberatan.
Karena dia akan pergi ke laut untuk berburu harta karun, dia harus mengetahui rutenya terlebih dahulu. Kedua, hanya dugaan bahwa 7 peta sisa dapat dirangkai menjadi peta lengkap dan harus diverifikasi. Setelah semua orang saling memandang, mereka masing-masing mengeluarkan kotak giok itu. Yang aneh adalah pria berkemeja putih itu sepertinya tidak mempedulikan masalah ini dan terus memejamkan mata seolah sedang tidur. Namun, pelayannya mengeluarkan kotak giok itu dan melangkah maju. Kotak giok harus dibuka menggunakan metode pernapasan Buddha. Chong tidak berpartisipasi dalam perburuan harta karun di Buddha terakhir kali, tetapi dia berhasil membuka kotak giok tersebut, seolah-olah dia mengetahui metode pernapasan Buddha lainnya. Pelayan pria berkemeja putih juga berhasil membuka kotak giok tersebut, dan jelas mengetahui beberapa teknik pernapasan Buddhis. Ketika 7 peta terpisah disatukan, ternyata menjadi peta lengkap, yang menunjukkan bahwa informasi Monroe sebelumnya benar, dan gambar terpisah yang dihasilkan semua orang adalah asli. Monroe meminta Xiaoxi mengambil foto peta itu. Tidak ada yang menghentikan langkah ini. Lagi pula, tidak ada yang benar-benar mempercayai orang lain. Dia memberikan gambar sisa kepada salah satu dari mereka untuk diamankan. Memiliki foto tersebut akan membuat navigasi lebih mudah, dan dia akan mengambil gambar sisa tersebut ketika dia menemui masalah. Pelayaran dimulai. Kecuali hari pertama saat semua orang berkumpul, sisa waktu semua pihak tinggal di kamar masing-masing dan tidak pernah bertemu satu sama lain, yang menunjukkan masih banyak kecurigaan di antara mereka. Kapal perusak itu hanyut seperti dedaunan mati di lautan luas, berlayar selama lebih dari 10 hari. Setiap orang hanya menghadapi badai, tetapi mereka tidak menemui bahaya apapun. Pada hari ke-15, Monroe memanggil semua orang ke ruang konferensi. Sebuah peta ditampilkan di dinding video di ruang konferensi. Ini adalah peta lengkap perburuan harta karun yang diambil oleh Xiaoxi untuk pertama kalinya, dan rute navigasi semua orang serta lokasi saat ini ditandai. Pulau Pemakaman Buddha. Teriak lelaki tua jangkung dari Wuzong. Dilihat dari posisi yang tertera di peta, semua orang memang sedang berlabuh di tepi pantai Pulau Pemakaman Buddha saat ini. Merasa bahagia saat akhirnya sampai di tempat tujuan memang tidak dapat dipungkiri. Tidak ada kegembiraan di wajah Monroe, melainkan semacam kekhawatiran. Ada masalah dengan petanya. Silakan datang ke Dek dan lihat dan Anda akan mengerti. Segera setelah kami tiba di ruang konferensi, semua orang pindah ke geladak bahkan sebelum mereka dapat duduk. Hah. Lian menghela nafas dalam hatinya dan mengerutkan kening. Menurut apa yang terlihat di ruang konferensi tadi, semua orang seharusnya berada di tepi Pulau Pemakaman Buddha, tetapi melihat sekeliling, kecuali air laut yang tak ada habisnya, tidak ada pulau kecil di sekitar kapal, bahkan tidak ada karang. Pulau Pemakaman Buddha sama sekali tidak ada di sini. Atau katakan, sepertinya peta seseorang palsu dan membawa kita ke tempat yang salah. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang Lian. Lian melompat ke samping seolah rambutnya meledak. Dia memegang manik petir di masing-masing tangannya dan melihat kembali ke pembicara. Pria berkemeja putih. Meskipun pria berkemeja putih tersenyum dan bertindak seolah-olah manusia dan hewan tidak berbahaya, Lian tampaknya berada di bawah ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kapan orang ini berada di belakangku dan mengapa aku tidak menyadarinya? Lian merasa sedikit takut. Jika pihak lain ingin menyakitinya sekarang, dia mungkin berada dalam situasi yang buruk. Untungnya pihak lain tidak mengambil tindakan, mungkin karena mereka belum menemukan Pulau Pemakaman Buddha. Tidak peduli apa, sangat menakutkan jika pihak lain mendekatiku secara diam-diam. Lian menduga kekuatan orang ini mungkin telah melampaui alam Wuzong dan dia adalah penguasa alam Wuzong. Pria berkemeja putih tersenyum pada Lian. Dia sepertinya tidak punya niat untuk melakukan apapun atau berbicara mendalam dengan Lian. Lian butuh beberapa saat untuk pulih sepenuhnya, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Perburuan harta karun ini jauh lebih berbahaya dari yang dia duga. Sekarang setelah Anda bergabung, tidak ada jalan untuk kembali. Lian menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangan dan menepuk punggung Nian Yu, dan berbisik, ayo pergi. Secara relatif, tingkat kultivasi Nian Yu terlalu rendah. Dia tidak bisa bergerak saat pria berkemeja putih itu membuka mulutnya. Jika Lian tidak menamparkan wajahnya dan diam-diam menyalurkan energi, Nian Yu mungkin masih muncul. Gejala sisa apa? Setelah sadar kembali, Nian Yu terengah-engah dan menjadi pucat, seolah-olah dia baru saja mengalami pertarungan hidup dan mati. Menguasai. Begitu Nian Yu membuka mulutnya, dia disela oleh Lian yang menggelengkan kepalanya. Tidak perlu berkata apa-apa, berhati-hatilah di kemudian hari dan jangan sampai terjebak dalam perangkap. Juga, ingatlah sesuatu. Meskipun harta itu baik, namun jauh lebih buruk daripada nyawa Anda sendiri. Jika perlu, Anda harus meninggalkan harta itu untuk menyelamatkan hidup Anda. Ya, Nian Yu mengangguk seolah dia mengerti. Kembali ke ruang konferensi, Lian melihat semua orang saling memandang dengan curiga. Semua orang curiga bahwa sisa gambar di tangan satu sama lain adalah palsu. Bab 776. Tolong ambil gambar rusak di tanganmu, kata Monroe ringan. Setelah semua orang saling memandang dengan curiga, mereka masing-masing mengeluarkan pecahannya sendiri dan meletakkannya di atas meja. Ketujuh gambar sisa tersebut disusun seperti puzzle hingga membentuk peta utuh, yang persis sama dengan peta di video wall. Saat semua orang melakukan ini untuk pertama kalinya, Ang Lee sudah yakin tidak ada yang curang, karena bahan sisa gambarnya sangat istimewa, dan celahnya bisa menyatu dengan sempurna, jadi tidak mungkin itu palsu. Saat ini, setelah saling memeriksa dan memastikan bahwa sisa gambar setiap orang tidak palsu, banyak orang yang menunjukkan kekecewaan di wajah mereka. Jika gambar rusak seseorang itu palsu, maka orang lain dapat menemukan cara menemukan gambar rusak asli untuk menemukan Pulau Pemakaman Buddha. Sekarang semua sisa gambar adalah benar, yang hanya dapat menjelaskan satu masalah, rumor tentang Pulau Pemakaman Buddha adalah salah.
Atau mungkin itu hanya penipuan lama sejak awal. Apakah menurutmu gambar sisa ini memiliki mekanisme lain? Su Xiaomei berkata tiba-tiba. Orang dahulu biasa membuat peta palsu. Misalnya, pola baru akan muncul setelah memercikkan air yang tidak terlihat, atau akan ada lapisan di dalam peta atau harus dibakar sebelum peta yang sebenarnya dapat muncul. Kemungkinan ini bukan tidak mungkin, dan orang-orang berkumpul untuk mempelajari peta itu kembali. Pada saat yang sama, Monroe tidak menyerah dan meminta orang-orang untuk mengarungi perahu di perairan terdekat, berharap mendapat keajaiban. Langit menjadi gelap tanpa disadari, dan hari sudah senja. Nian Yu sedang dalam tahap pertumbuhan dan mengeluh lapar, jadi Lian menemaninya ke restoran untuk makan. Aneh sekali. Kenapa instrumen itu tiba-tiba tidak berfungsi? Laut adalah tempat yang misterius. Kerusakan instrumen adalah hal yang wajar. Tidak perlu khawatir. Tapi ini kelima kalinya hari ini. Selalu gagal di tempat yang sama. Sepertinya ada sesuatu di sana. Jangan terlalu khawatir, kita hanya perlu melakukan urusan kita sendiri. Dua pelaut melewati Lian dan Nian Yu sambil mengobrol santai. Kedengarannya tidak disengaja, tapi terdengar disengaja. Mata Lian sedikit berbinar. Jika dia mengingatnya dengan benar, kapal telah melakukan 5 putaran di wilayah laut ini, yang sama persis dengan jumlah kegagalan instrumen. Dengan kata lain, ada sesuatu yang benar-benar tersembunyi di dalam air laut, jika tidak maka alat tersebut tidak akan mengalami kerusakan setiap kali melewati tempat yang sama. Apakah kamu kenyang? Lian bertanya. Nian Yu mengangguk, mengetahui bahwa Lian pasti telah menemukan sesuatu dan tidak berani membuang waktu. Ikuti aku. Lian membawa Nian Yu bukan kembali ke ruang konferensi, tapi ke kokpit. Kapal itu sedang menjalani pemeriksaan ke-6. Kapten dan staf di sini semuanya telah bertemu Lian dan mengetahui bahwa identitasnya tidak biasa, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan kedatangannya. Kapten, instrumennya tidak berfungsi lagi. Setengah jam kemudian, seorang pelaut tiba-tiba berteriak. Jangan khawatir, sebentar lagi akan baik-baik saja, teruslah maju. Kapten memerintahkan. Benar saja, dalam beberapa menit, dashboard yang rusak itu kembali normal. Berhenti. Lian tiba-tiba memerintahkan. Kapten terkejut, berpikir sejenak, dan mendengarkan instruksi Lian. Lian tidak menjelaskan apapun kepada kaptennya, tetapi berlari ke buritan kapal dan melihat ke bawah ke wilayah laut yang baru saja dia lewati. Awan api akibat matahari terbenam membuat pemandangan di depan saya seindah lukisan, dengan beberapa burung camar yang membumbung tinggi di angkasa. Tiba-tiba, seekor burung camar tenggelam di udara dan hampir jatuh ke laut. Setelah mengepakkan sayapnya beberapa kali dengan kuat, ia seolah melepaskan diri dari kekangan yang tak terlihat. Dadada. Ada langkah kaki di belakangnya, dan Lian tahu tanpa menoleh ke belakang bahwa Monroe dan yang lainnya yang datang. Lian, apakah kamu menemukan sesuatu? Mengapa kamu menghentikan kapalnya? Tanya Monroe langsung. Yang lain juga melihat Lian. Jika Lian benar-benar menemukan sesuatu dan menyelesaikan kesulitan saat ini, itu akan menjadi hal yang baik untuk semua orang. Lihat di sana, baik burung di langit maupun ikan di air akan berputar-putar di sana. Ang Li menunjuk ke laut, tempat burung camar hampir jatuh ke air, dan menambahkan. Instrumen kapal telah 6 kali rusak, setiap kali terjadi saat melewati wilayah laut itu. Setelah mendengar ini, Monroe berbalik dan menatap kapten yang mengikuti di belakangnya, dan memarahi, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa hal penting seperti itu telah terjadi. Maksudmu ada sesuatu di dalam air yang membuat burung dan ikan takut mendekat dan instrumennya tidak berfungsi. Lin Ye melangkah maju dan mengamati sebentar lalu bertanya. Tepatnya, saya menduga itu adalah sebuah formasi. Rangkaian situasi ini terjadi hanya karena diserang oleh energi formasi. Kamu masih tahu formasinya? Menarik sekali. Entah kenapa, setiap kali pria berkemeja putih mendekat, Lian merasakan kekuatan yang mengancam dan ingin menjauh dari pria itu. Beri aku sekoci, aku ingin pergi ke sana dan melihatnya. Ang Li menatap ke laut dan berkata. Sekoci. Atas perintah Monroe, sekoci segera ditempatkan di atas air. Lian hanya mengangkat Nian Yu dan mendayung sekoci ke depan. Begitu mereka mendekati tempat jatuhnya burung camar, Lian merasakan kekuatan tak terlihat mencegah mereka mendekat. Setelah terus bergerak maju sejauh 30 meter, kekuatan tak kasat mata ini menjadi semakin kuat, dan sekoci mulai berputar tak terkendali di tempatnya. Memang ada sesuatu di bawah sana. Lian sangat yakin akan hal ini, dan setelah memikirkannya, dia memerintahkan Siang Nian Yu, saya akan turun dan melihat. Jika saya belum muncul dalam 3 menit, Anda harus pergi dari sini. Nian Yu mengangguk, mengetahui jika Lian tidak bisa kembali, percuma saja turun sendiri. Meski orang-orang di kapal tidak menemani Lian, hati semua orang tertuju pada Lian, karena takut melewatkan sesuatu. Beberapa orang juga memperhatikan bahwa meriam di kapal diarahkan ke Lian. Begitu Lian menemukan sesuatu atau mengatakan dia mendapatkan sesuatu dan ingin melarikan diri, meriam tersebut akan mulai mengebom. 3 menit kemudian, permukaan air berfluktuasi, dan Lian muncul dari dasar air, dengan sedikit kegembiraan tertahan di wajahnya. Nian Yu terus mengepalkan tinjunya selama 3 menit ini, dan memiliki pemikiran aneh di dalam hatinya. Dibandingkan dengan warisan Buddha, dia berharap Lian aman. Keduanya tidak akur lama, tapi dia mengembangkan rasa ketergantungan pada Lian dan menganggap Lian sebagai kerabatnya sendiri. Melihat Lian kembali dengan selamat, Nian Yu merasa lega. Dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk menarik Lian ke bawah, dan mengambil handuk untuk membantu Lian menyeka air dari tubuhnya. Orang-orang di kapal tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dan bertanya kepada Lian apa yang dia temukan di dalam air. Ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Pertama, ikuti aku baik-baik. Kedua, tidak ada harta yang lebih penting daripada kehidupan. Apakah kamu mengerti?
Lian mengabaikan orang-orang di kapal dan memberikan instruksi kepada Nian Yu terlebih dahulu. Melihat Nian Yu mengangguk untuk mengungkapkan pengertiannya, Lian memanggil Monroe dan yang lainnya untuk datang. Bersambung,